kehidupan itu tidak bisa disamakan dengan deadline yang seperti itu. Ya, ada yang butuh waktu lebih panjang, ada yang butuh waktu lebih singkat, ada yang memang pas di 25 misalnya, memang dia pencapaian besarnya ada di situ. Umur 20-an tahun itu biasanya orang kehilangan arah. Gini, kita ngelihatnya. Kita tuh dari kecil punya kehidupan yang kayak tertata gitu ya. Dari kita kecil, oh ada sekolah sampai umur sekian, nanti naik kelas dan seterusnya gitu. Nah, umur 20-an awal ini biasanya sudah mulai tidak terlalu sama lagi kita dengan orang lain. Mulai ada pilihan-pilihan yang udah nggak sejelas waktu kita masih lebih kecil itu, sehingga akan ada keputusan-keputusan yang perlu diambil ya, yang membuat satu orang dengan orang yang lain punya pengalaman yang berbeda tuh. Ada yang mungkin merasa kayak, oh kok saya gampang banget nih, saya tahu mau apa, saya tahu mau kemana, tapi ada yang kok saya masih belum terlalu tahu ya mesti ngapain gitu. Nah, ini yang mungkin membuat beberapa orang di umur segitu tuh merasa seperti kehilangan arah. Kalau istilah yang dipakai ya untuk menggambarkan kondisi yang tadi dijelaskan, ya kadang-kadang kita kenal dengan istilah quarter life crisis gitu. Nah, ini sebetulnya quarter life crisis itu bukan apa ya, istilah yang merefer pada permasalahan psikologis atau apa gitu. Bukan yang seperti itu, lebih ke istilah yang menggambarkan apa yang bisa terjadi dan biasanya ditemukan pada orang-orang di usia sekitar tadi ya 20-an sampai ya sekitar 20, 25 sampai 30 tahun gitu, di rentang usia tersebut ketika kehilangan arah, keresahan yang semacam itu terjadi, biasanya dinamakan atau diistilahkan dengan quarter life crisis. Ketika dihadapkan dengan banyak pilihan nih ya, dan kita tuh kan sebenarnya pilihan di umur segitu tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Apapun yang kita ambil ya oke-oke aja gitu. Tapi justru ketika semua itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kebingungan itu kan jadi lebih besar potensinya gitu. Nah, sehingga tidak mudah kadang-kadang untuk orang menghadapi situasi seperti itu gitu. Makanya bisa menyebabkan apa yang kemudian disebut sebagai quarter life crisis tadi. Tanda-tandanya banyak juga ya, dan ini bukan sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Cuman kalau yang biasanya ditemukan, misalnya mengalami kebingungan untuk mengambil keputusan karena merasa ini benar atau salah ya, mempertanyakan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin jadi merasa membanding-bandingkan diri sama orang lain gitu. Saya masih di sini, teman saya umurnya sama tapi dia kok udah begini, dan seterusnya. Itu beberapa tandanya. Tanda yang lain misalnya ada juga yang sampai merasa tertekan gitu ya dengan saya sebenarnya harus apa. Kembali lagi sih ke pertanyaannya tuh itu apakah pilihan saya benar, apakah ini yang memang harus saya lakukan gitu, apakah ini keputusan yang harus saya ambil. Jadi saya rasa kebingungan ya dan tentang pengambilan keputusan itu yang cukup mendasari dan muncul gitu di isu ini gitu. Tapi di luar itu pun ada tanda-tanda lain yang mungkin berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Kalau secara umum saya melihat ada, paling nggak kita bisa bedakan jadi 4 ya. Yang pertama adalah ketika kita menyadari bahwa oh saya kok seperti stuck gitu ya. Saya kok seperti baru menyadari krisisnya gitu. Kok saya punya krisis ini. Ya, saya merasa kok saya terjebak dalam situasi sekarang, susah untuk ngambil langkah yang
yang di luar yang sedang saya jalani misalnya gitu. Jadi krisisnya baru disadari, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mulai struggle dengan krisis itu gitu. Kita menyadari krisis kan biasanya belum struggle ya, baru ngeh dulu gitu. Habis itu baru oh kita struggle nih. Nah, tahap yang selanjutnya adalah mulai mencari jalan gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan krisis ini? Apa pilihan-pilihan yang saya punya? Apa yang sebaiknya saya explore dan lain sebagainya. Baru setelah itu yang terakhir adalah resolusi. Ya, resolusi adalah ketika kita sudah akhirnya memutuskan untuk mencoba. Belum tahu ya, kita kan kadang-kadang nyoba sesuatu belum tahu berhasil atau enggak gitu. Tapi setelah dengan pemikiran yang cukup matang, mencoba untuk mengambil sebuah keputusan dan mencoba melakukannya, nah di situ biasanya sudah sampai di tahap resolusi. Berbeda dalam arti gini, kalau quarter life crisis tadi kan merefer pada krisis yang dialami di usia yang relatif masih muda ya, 20-an sampai 30 lah kurang lebihnya. Kalau midlife itu sudah lebih dewasa lagi gitu. Kalau biasanya kita sebut midlife crisis itu kalau terjadi di sekitar 40-an tahun ya sampai menjelang 60 begitu. Nah, ini berbeda, tentu isunya juga berbeda walaupun sama-sama krisis ya. Kalau midlife crisis itu lebih ke arah justru flashback tentang keputusan-keputusan yang diambil di masa yang lebih muda gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan atau kadang-kadang juga ada penyesalan-penyesalan gitu ya. Kenapa dulu saya nggak gini ya? Kenapa saya dulu nggak gitu ya? Gitu. Jadi memang tantangannya pun berbeda karena usianya sudah berbeda. Tapi ya punya krisis yang khas gitu di dua usia tersebut. Nggak usah main sosial media. Nggak, itu apa namanya, tapi itu betul ya, kalau misalnya saya bertemu dengan klien yang memang sudah dalam situasi kondisi yang sangat tertekan, depres gitu, dan saya tahu itu salah satunya disebabkan oleh penggunaan sosial media yang berlebihan, dia kemudian jadi positioning tanpa henti dirinya dengan orang lain, sementara kita tahu bahwa sosial media itu adalah tempat orang mengekspresikan diri dan biasanya tuh yang indah-indah gitu kan. Ada cerita lain di balik itu yang mungkin tidak tercapture semuanya gitu. Walaupun ada yang sharing juga hal-hal yang negatif-negatifnya, tapi tetap mayoritas masih diisi dengan yang kelihatannya indah-indah sekali. Biasanya kalau sudah sampai menimbulkan tekanan psikologis yang begitu besar, saya akan sarankan memang untuk puasa dulu media sosialnya gitu, atau mengurangilah gitu paling tidak. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita mengurangi sosial media, kita akan lebih bisa melihat dunia nyatanya kita, lebih imbang gitu melihatnya, bahwa oh iya oke, teman saya bahagia ya karena ini, tapi dia juga punya masalah apa gitu. Itu kan lebih nyata kalau kita lihat bukan di sosial media ya gitu. Nah, di luar itu mungkin juga intinya sih exposure kepada lebih banyak informasi. Itu jangan hanya melihat dari satu sumber saja. Media sosial walaupun variasinya banyak, tapi intinya sih begitu-begitu aja gitu kan. Yang ditampilkan, cerita-ceritanya, cara orang membawakan ceritanya juga mirip-mirip sebetulnya, narasinya kurang lebih sama gitu. Sementara kita sebetulnya butuh untuk melihat secara imbang. Itu yang bahagia-bahagia, yang positif-positif seperti apa, yang negatif-negatif seperti apa. Ketika kita bisa melihat itu imbang, kita jadi tahu bahwa kalau mau membandingkan diri, kita bandingin dua arah gitu. Oke, dia mungkin lebih bahagia di satu aspek ini, tapi dia punya masalah di sini. Saya punya masalah nggak di situ gitu. Jadi negatifnya dibandingin, positifnya dibandingin. Biasanya saya ngajak klien saya nih, kalau yang datang dengan isu semacam ini ya, yuk bersikap adil yuk sama diri sendiri. Kalau yang positif kita bandingkan, ya, maka yang netral, yang negatif pun kita bandingkan aja semua. Kalau kayak gitu kita akan bisa melihat hidup kita itu lebih utuh, nggak cuma mencari kekurangan aja. Tantangan yang dialami setiap orang beda-beda, ya. Ada yang bisa menghadapinya dengan caranya sendiri, ada yang mungkin sampai sangat tertekan secara psikologis, akhirnya bisa terjadi
hal-hal yang lebih mengkhawatirkan gitu ya. Saya punya beberapa klien misalnya yang bermula dari isu-isu krisis di usia tersebut yang kita sebut quarter life crisis, kemudian muncul gejala-gejala depresi gitu. Kemudian muncul gejala-gejala gangguan kecemasan gitu. Karena jadi mikirin terus gitu ya, terus jadi tertekan luar biasa gitu. Jadi itu salah satu potensi yang bisa terjadi ketika kita tidak menghadapi krisis itu dengan memadai gitu ya. Jadi tapi bukan berarti semua orang yang mengalami quarter life crisis akan mengalami depresi atau kecemasan atau hal-hal lain gitu, atau gangguan-gangguan psikologis lain. Itu kalau misalnya tidak teratasi, tidak manage, tidak terkelola dengan baik, salah satu potensi yang bisa terjadi ke arah sana. Itu makanya perlu lebih paham gitu ya dengan isu yang dialami diri sendiri, kemudian menyadari juga memang itu tantangan yang sulit untuk tidak dihadapi di usia segitu gitu ya, sehingga kita pun lebih mawas diri nantinya untuk bisa membantu diri kita menghadapi krisis itu dengan baik. Pertama, kalau mau punya target, sebetulnya sah-sah aja. Tapi target itu berbeda dengan deadline. Ya, kalau deadline itu kesannya seperti kita nggak berhasil di waktu tertentu, habis itu di end gitu. Nggak seperti itu. Kehidupan itu tidak bisa disamakan dengan deadline yang seperti itu. Tuh ya, ada yang butuh waktu lebih panjang, ada yang butuh waktu lebih singkat, ada yang memang pas di 25 misalnya, memang dia pencapaian besarnya ada di situ gitu ya. Jadi lebih ke lagi-lagi melihat diri kita sebagai manusia itu sebagai makhluk yang dinamis, yang berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lain. Ya, pencapaian itu boleh ditentukan sendiri dan bentuknya tidak harus sama lagi-lagi dengan apa yang orang lain punya, dengan yang society tetapkan gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa kalaupun kita melihat orang lain lebih sesuatu, tapi kita sudah tahu juga bahwa yang kita lakukan itu sudah cukup gitu. Jadi kembali lagi ke perasaan cukup atas apa yang kita kerjakan ya, dan merasa cukup dengan diri sendiri. Tadi sudah beberapa disinggung sebetulnya gitu. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah sadar dulu bahwa krisis ini adalah sesuatu yang mungkin sulit untuk kita hindari ya, karena memang fase hidupnya begitu gitu. Di umur-umur 20-an awal kita misalnya sudah tidak segitu tertata jelas lagi kehidupan kita gitu. Nggak lagi jelas dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ini kayak kita punya banyak sekali pilihannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sadar dulu tuh bahwa mau tidak mau krisis ini memang perlu kita hadapi. Ya, kemudian setelah kita menyadari dan memahami itu dan menerima bahwa krisis itu harus kita hadapi, mau tidak mau kita hadapi, yang selanjutnya adalah kita pilih kita mau menghadapinya dengan cara apa. Gitu. Memberikan tekanan yang sangat besar kepada diri sendiri itu bisa jadi pilihan, tapi bisa jadi juga tidak. Terlalu santai juga mungkin tidak baik gitu ya. Jadi cari tengahnya seperti apa sih? Oke, saya mau berusaha gitu ya. Saya mau memberikan usaha terbaik saya gitu untuk menghadapi krisis ini ya, tapi saya juga memberikan kesempatan pada diri saya untuk ya udah nggak harus sangat menekan diri gitu ya. Ada waktunya saya istirahat, saya tahu saya sudah lakukan yang cukup. Saya usaha dengan keras, tapi saya tidak memaksa diri saya kalau misalnya memang fase saya beda dengan orang lain gitu. Nah, kalau kita refleksi ke diri sendiri, biasanya efek buruk ya dari quarter life crisis itu tuh bisa kita hindari tuh. Karena kita jadi tahu yang kita nilai adalah usaha kita. Ya, kita lebih fokus ke dalam daripada membandingkan keluar. Karena kalau keluar nggak akan ada habisnya. Kita selalu merasa ada aja kurangnya, walaupun kita sebenarnya sudah mengusahakan yang terbaik dalam menghadapi si krisis tersebut. Lihat ke dalam diri, apakah ada tekanan psikologis yang begitu besar yang dirasakan. Gitu ya. Kalau
misalnya sudah sampai mengganggu fungsi-fungsi harian, membuat kita merasa jadi orang yang sangat payah gitu ya, mempertanyakan terus-menerus dan itu konstan sampai mengganggu fungsi harian kita, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan ya, mencari bantuan profesional. Karena kalau tekanan itu sudah begitu besar, cara-cara kita untuk mengelola tekanan dan stres ya, mungkin kita sering pakai istilahnya juga stres gitu yang kita alami, kadang-kadang cara-cara mandiri yang kita pakai mungkin tidak membuahkan hasil gitu. Jadi itu boleh dicoba dulu. Coba dulu, biasanya saya kalau lagi tertekan, lagi stres yang cukup berat nih, saya melakukan self care tertentu, atau saya melakukan aktivitas tertentu gitu, atau saya curhat, atau saya apa. Sudah dicoba nih semua, kemudian tidak merasa membuahkan hasil gitu ya, kok saya malah rasanya makin terpuruk, makin tertekan gitu. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, usaha yang dilakukan sendiri tidak membuahkan hasil rasanya gitu ya, dan butuh mungkin orang untuk membantu merapikan tuh pikiran yang sangat mumet, overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai dan boleh dipertimbangkan untuk mencari bantuan profesional.